Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Direktur RSUD Banyumas beserta jajarannya. Yang saya hormati para narasumber hari ini dan seluruh karyawan di RSUD Banyumas. Selamat datang di acara pelatihan wajib 6 dasar di RSUD Banyumas. Perkenalkan, saya Nurin Ulfa yang akan menjadi MC pada acara hari ini. Tema pelatihan wajib 6 dasar hari ini adalah hak pasien dan keluarga atau HPK di RSUD Banyumas dengan materi yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber selama beberapa jam ke depan. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk mengisi registrasi dan mengerjakan pretest pada link yang akan kami bagikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa raise hand, ketik di kolom chat, atau mengaktifkan kamera setelah materi selesai disampaikan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Prama Nuhara. Kepada Dr. Lala dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izin pada kali ini kita dari tim HPK akan menyampaikan tentang seluk-beluk yang ada di HPK ya. Ini ada beberapa narasumber dari tim HPK yang nanti akan dimulai dari saya dulu untuk menyampaikan tentang HPK atau hak pasien dan keluarga. Saya mau share dulu materinya. Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh bila tidak dilaksanakan. Sedangkan pengertian dari hak pasien dan keluarga adalah hak pasien dan keluarga di rumah sakit, yaitu memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi, mendapat pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, efektif, sesuai dengan standar pelayanan di rumah sakit. Tata laksana dari HPK ini di Rumah Sakit Banyumas sudah ada panduan tentang hak pasien dan keluarga, di mana rumah sakit menerapkan proses yang mendukung hak pasien dan keluarga selama pasien mendapatkan pelayanan dan perawatan di rumah sakit. Dan rumah sakit ini juga harus memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang kebijakan HPK ini di semua area rumah sakit. Bisa dengan berbagai metode ya yang akan dilakukan di Rumah Sakit Banyumas. Ini ya nanti kita akan memasang banner-banner HPK di beberapa titik yang strategis. Kemudian kita juga akan mencetak leaflet yang mungkin akan dibagikan kepada pasien pada saat pendaftaran di TPPRI biasanya. Nah ini Bapak Ibu, hak pasien ini kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita sudah sosialisasikan ya bahwa hak pasien itu ada 18. Untuk yang sekarang ini dengan undang-undang yang terbaru, hak pasien sekarang menjadi 7. Jadi
saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, biasanya pertanyaan dari surveyor atau siapapun adalah, ada berapa hak pasien gitu. Kita sudah terbiasa menjawab 18. Nah, sekarang mohon untuk dirubah mindset kita bahwa hak pasien ada 7. Sebenarnya secara standar sebenarnya 18 itu tetap ada. Cuman untuk hak pasien yang ditujuin 7 ini, nanti hak-hak yang lain yang tetap ada itu masuk di poin ke-7, yaitu mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sebenarnya 18 itu tetap masih ada esensinya, tapi untuk yang tercantum yang mulai kita sosialisasikan adalah hak pasien ada 7, yaitu yang pertama mendapatkan informasi tentang kesehatan dirinya. Kedua, mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Keempat, menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali bila tindakan medis yang diperlukan dalam rangka mencegah penyakit menular atau penanggulangan wabah. Jadi ini harus menyetujui ya. Kelima, mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat dalam rekam medis. Keenam, mendapatkan pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain, atau sering disebut second opinion ya. Dan yang ketujuh ini yang tadi saya sampaikan, mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi ada hak keselamatan, hak kerohanian, dan lain-lain yang dulu ada di 18 hak yang dulu masuk ke poin 7 ini. Kemudian untuk kewajiban pasien, pasien mempunyai kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Kemudian yang kedua, mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ketiga, mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas kesehatan. Dan keempat, memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Ini juga sama Bapak Ibu, bahwa kewajiban pasien yang versi yang lama itu ada 8. Kemudian yang sekarang adalah ada 4. Jadi ini mohon untuk Bapak Ibu semua, sekarang kalau menjawab berapa hak pasien ada 7, berapa kewajiban pasien ada 4. Kewajiban pasien yang pertama memberi informasi dengan jujur tentang dirinya, yang kedua mematuhi petunjuk dari tenaga medis atau tenaga kesehatan, dan yang ketiga mematuhi ketentuan yang ada di rumah sakit, dan yang keempat ini yang memberikan imbalan jasa ya atas pelayanan yang diterima. Kemudian untuk HPK biasanya yang sering ditanyakan itu adalah tentang tata tertib pengunjung. Jadi kalau tata tertib pengunjung itu yang harus kita benar-benar cermati adalah bahwa pintu masuk rumah sakit itu hanya ada satu, pintu keluar juga. Kemudian area lain sebenarnya harusnya tertutup, tidak bisa orang sembarang lalu lalang untuk di rumah sakit. Jadi pengunjung tuh masuk melalui pintu rumah sakit. Pengunjung harus melakukan kebersihan tangan sebelum dan sudah masuk ke kamar pasien yang dirawat di rumah sakit. Pengunjung wajib menjaga kebersihan dan ketertiban ruangan. Bila pengunjung pasien lebih dari 2 orang, harus bergantian masuk ke ruang perawatan pasien. Nah ini jam kunjung juga sering ditanyakan, tidak hanya pada saat akreditasi, tapi juga setiap saat. Bapak Ibu, kita punya jam berkunjung 2 kali ya, di pagi hari jam 11 sampai jam 13,
kemudian sore jam setengah 5 sampai jam 7 malam. Nah, ini kenapa kita tetap memilih 2 jam besuk? Karena di rumah sakit lain juga ada yang sudah menerapkan 1 kali jam besuk, tapi kita masih 2. Karena kadang di pagi hari itu, pagi siang, masyarakat biasanya masih bekerja dan mempunyai kesempatan membesuk saudaranya yang sakit itu di sore hari. Jadi Rumah Sakit Banyumas masih menghormati kepentingan itu dan masih membuka jam besuk di sore hari. Di luar jam tersebut, pengunjung tidak diperkenankan berada di ruang perawatan. Jika mendesak, atas izin petugas keamanan atau customer service, pengunjung bisa berkunjung ke ruang rawat dengan menggunakan tanda pengenal. Ini juga biasanya kami beri kesempatan karena kadang ada pasien, keluarga pasien yang datang dari jauh, dari luar kota, terburu-buru karena mungkin harus pulang dengan tiket kereta api. Kasihan apabila sudah jauh-jauh seperti itu. Yang penting asal ke petugas keamanan atau customer service dan diberikan tanda pengenal, dipersilakan. Untuk pengunjung yang tidak memakai tanda pengenal berarti sebenarnya tidak boleh karena dia tidak melewati izin dari petugas keamanan atau customer service. Pengunjung yang membawa makanan minuman atau barang-barang yang akan diberikan kepada pasien tidak boleh berlebihan. Terutama makanan minuman harus seizin petugas di ruangan. Penunggu pasien di ruang perawatan diizinkan maksimal 1 dengan kartu tunggu atau sesuai dengan kondisi pasien dan persetujuan petugas. Yang penting ada tandanya, tanda pengenal yaitu kartu tunggu. Pada saat dilaksanakan pemeriksaan dokter, operan jaga, atau tindakan medis, pengunjung wajib di luar ruangan. Dilarang merokok di lingkungan rumah sakit nih. Kami mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu semua apabila melihat pengunjung yang merokok. Kita semua punya kewajiban untuk menegur dan mempersilahkan yang merokok itu harus di luar lingkungan rumah sakit. Dilarang memotret, merekam, mengambil gambar pasien tanpa seizin petugas atau pasien. Ya ini kita sudah kenal bahwa kita tidak boleh memotret gambar pasien atau apabila memang ada kepentingan bahwa kita harus memotret kondisi pasien, maka wajahnya harus dikaburkan atau tidak dilihatkan ke kamera atau dipasang stiker. 13. Dilarang membawa senjata tajam dan barang berbahaya lainnya. Dilarang membawa minum-minuman keras atau narkoba. Dilarang merusak atau membawa pulang barang milik rumah sakit. Pengunjung dengan gejala demam atau gangguan pernafasan tidak boleh mengunjungi pasien. Ya, ini dia bisa menulari atau karena dia kondisinya sedang jelek juga dia bisa ketularan. Jadi tidak boleh ini datang ke rumah sakit. Orang dewasa yang sakit tidak boleh berkunjung untuk mencegah penularan dan infeksi dari rumah sakit. Ini sama ya dengan nomor 16. Kemudian yang 13, nah ini Bapak Ibu, ketentuannya adalah anak-anak di bawah 13 tahun dianjurkan tidak mengunjungi pasien di rumah sakit. Ini sama karena anak-anak di bawah 13 tahun kekebalan tubuhnya masih belum sempurna ya. Jadi dianjurkan untuk tidak mengunjungi pasien di rumah sakit. Nah, ini kita sudah sepakat anak-anak di bawah 13 tahun. Kemudian pengunjung keluar rumah sakit melalui pintu keluar. Bapak Ibu, di HPK ini pasien itu diperlakukan sama. Berhak mendapat layanan yang manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi, bermutu, sesuai standar dan profesi, dan memperoleh layanan yang efektif, efisien. Sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Jadi pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan yang berlebihan ya tidak boleh dilakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian rumah sakit menyediakan sistem dan prosedur yang berlaku sama pada semua pasien di seluruh unit rumah sakit.
misal penjaminannya berbeda-beda, tetap harus diperlakukan dengan sama. Pasien yang datang dengan kasus gawat dan tidak gawat harus mendapat pelayanan yang cepat, tepat, efisien, tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Jadi diperlakukan sama. Kemudian pembiayaan terhadap pasien yang gawat dilakukan perawatan dan tindakan oleh dokter dan perawat sampai dengan kondisi stabil tanpa mempertimbangkan biaya dan sumber pembiayaan. Ini sama ya dengan yang tadi, pasien harus diperlakukan sama, kita tidak mempertimbangkan biaya atau jaminannya. Pada pasien yang sudah mendapat perawatan namun mengalami kesulitan pembiayaan, maka yang bersangkutan dianjurkan untuk berkonsultasi dengan bagian keuangan rumah sakit dan dia tetap harus mendapat pelayanan yang sama seperti pasien lain. Ini tentang hak bahasa. Rumah sakit berusaha mengurangi hambatan fisik, bahasa, budaya, dan hambatan lain bagi pasien yang mendapatkan akses pelayanan. Rumah sakit memberikan informasi edukasi kepada pasien dan keluarga dalam bahasa yang dipahami. Jadi tadi yang sudah disampaikan ya, rumah sakit harus memberikan informasi kepada pasien tentang banyak hal, tentang kebijakan rumah sakit, tata tertib rumah sakit, dan termasuk keadaan kondisi pelayanan penyakit si pasien. Nah, ini rumah sakit mengadakan kerjasama dengan para penterjemah bahasa, termasuk bahasa isyarat. Kita sudah mempunyai SK ya untuk menunjukkan siapa-siapa saja yang jadi penterjemah dalam bahasa. Kemudian termasuk untuk yang bahasa isyarat kita juga bekerja sama dengan SLB. Setiap pasien dijelaskan mengenai hak dan tanggung jawabnya dengan cara dan bahasa yang dapat dipahami. Penjelasan tersebut diberikan pada saat admisi pasien. Pengaduan pelanggan. Ini untuk pengaduan pelanggan pas rumah sakit menerima usul, saran, kemudian menerima pengaduan, menerima keluhan. Dan ini kita sudah ada materinya nanti disampaikan oleh Mbak Lita, mungkin setelah ini lebih jelasnya ya. Pasien diberikan informasi juga mengenai alur cara menyampaikan keluhan. Kemudian rumah sakit melakukan pengajian terhadap keluhan tersebut, kemudian tindakan penyelesaian keluhan. Rumah sakit menjamin pasien dan keluarga untuk ikut berperan dalam proses penyelesaian tersebut. Rumah sakit membentuk IP3RS, tim komplain, komite hukum dan etik rumah sakit dalam menanggulangi masalah-masalah tersebut. Nanti untuk lengkapnya ada di materi kedua oleh Mbak Lita. Tentang kerahasiaan, jadi pasien menjamin privasi dan kerahasiaan informasi penyakit yang diderita selama dalam perawatannya, termasuk data-data medisnya. Rumah sakit menjaga kerahasiaan informasi pasien sesuai peraturan perundangan. Jadi Bapak Ibu apabila pasien menyatakan bahwa penyakit saya tidak boleh disebarluaskan, ya rumah sakit menghormati hak ini dan tidak boleh menyampaikan ke siapapun kecuali yang diminta direkomendasikan oleh pasien tersebut. Privasi ini rumah sakit menerapkan privasi pasien antara lain tidak memasang identitas pasien di area publik, memakai selimut pada saat transfer pasien, memasang gorden, sketsel pada saat melakukan tindakan. Jadi ini sering sekali ditanyakan, apa bukti bahwa rumah sakit telah menerapkan menghormati hak privasi pasien? Ya ini salah tiganya, tapi diantaranya banyak juga. Misalnya juga pada saat pemeriksaan, pasien dan dokter itu hanya boleh satu yang ada di ruangan, pasien lain menunggu di luar.
Kemudian untuk informasi, rumah sakit memberikan hak kepada pasien dan keluarga memperoleh informasi tentang kesehatannya dan mempunyai hak untuk mendapatkan akses dalam informasi tersebut bila diizinkan, yaitu meminta persetujuan pasien terkait pemberian informasi. Ini nanti pada saat general consult nanti mungkin akan disampaikan bahwa pasien selalu ditanya siapa keluarga yang direkomendasikan untuk mendapatkan informasi tentang keadaannya, kemudian eh, dimintai pendapatnya untuk pelaksanaan tindakan dan sebagainya. Kemudian rumah sakit juga membuat aturan bahwa pasien berhak bertanya tentang segala sesuatu terkait penyakitnya selama dalam perawatan. Dan kita, PPA, DPJP, wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Ini tentang persetujuan umum. Rumah sakit menyiapkan persetujuan umum atau general consent ya, yang harus disetujui oleh keluarga sebelum berobat ke rumah sakit. General consent ini ditandatangani oleh pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Banyumas. Ada dua ya, cukup satu kali untuk pasien yang rawat jalan atau setiap kali mondok untuk pasien yang rawat inap. Ada beberapa hal yang ada dalam general consent, yaitu pemilihan pasien akan kerahasiaan penyakit, yang tadi saya sampaikan, kemudian penunjukan kerabat yang boleh memperoleh akses informasi, termasuk ditanya tentang persetujuan tindakan pada pasien. Kemudian ada juga eh, berisi tentang agama dan kepercayaan dianut pasien. Di dalam general consent ada juga tindakan-tindakan umum yang tidak dimintai persetujuan yang tertulis. Jadi Bapak Ibu sebenarnya yang namanya persetujuan pasien itu sebenarnya itu bisa lesan atau bisa tertulis. Yang lesan ini sebenarnya asal pasien menyatakan iya, sebenarnya sudah boleh kita lakukan. Tapi ada beberapa eh, persetujuan pasien yang kita tuliskan itu biasanya untuk tindakan-tindakan yang nanti akan disampaikan pada saat inform consent ya, tindakan apa saja yang membutuhkan persetujuan tertulis karena ini boleh dibilang ada resikonya. Semisal kalau lisan pasien sebenarnya bilang iya, tapi nanti di tengah jalan bilang tidak. Nah, itu kan untuk keadaan tertentu kan nanti rumah sakit yang repot. Jadinya ada beberapa yang harus tertulis. Nah, untuk tindakan umum yang tidak perlu dimintai persetujuan tertulis itu sudah dicantumkan juga di persetujuan di general consent. Jadi, misalnya pasang infus, memberikan obat, gitu. Jadi kita tidak setiap saat harus menanyakan kesediaan pasien dan meminta tanda tangan, tapi kita sudah cukup ada di persetujuan umum. Rumah sakit boleh membuka tentang penyakit pasien pada penjamin asuransi pasien selama diizinkan pasien. Ya, ini kita mintakan di general consent karena kadang kan penjamin asuransi biasanya minta tentang kondisi pasien ya. Kita sudah mendapat persetujuan di general consent. Nah, ini juga pasien menerima informasi mengenai kemungkinan keterlibatan peserta didik, mahasiswa, residen, atau yang fellow dalam yang berpartisipasi dalam proses perawatannya. Karena Rumah Sakit Banyumas adalah rumah sakit pendidikan, jadi pasien yang datang ke Rumah Sakit Banyumas ya harusnya sudah sadar bahwa nanti di Banyumas nanti ada layanan yang dilakukan oleh peserta didik. Dan ini kita mintakan persetujuannya di general consent. Kemudian selanjutnya keterlibatan keluarga. Rumah sakit mengidentifikasi preferensi pasien dan keluarga dalam hal siapa saja yang diinginkan untuk menerima informasi tentang penyakitnya dan informasi tentang perawatan pasien. Pasien dan keluarga dilibatkan dalam aspek perawatan dan tata laksana. Rumah sakit memberikan edukasi
informasi kepada pasien dan keluarga ya tentang kondisinya, diagnosinya, rencana tindakannya, risiko, komplikasi, prognosis, dan semua yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan harus disampaikan kepada pasien, termasuk perkiraan biaya pengobatan. Pasien juga diberi informasi mengenai hasil perawatan dan tata laksana yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan ya, serta kemungkinan hasil yang tidak dapat diantisipasi dari terapi perawatannya yang tercantum dalam form edukasi. Jadi ada juga nanti form edukasi. Jadi Bapak Ibu, pasien ini harus mendapatkan informasi ya tentang hasil laboratoriumnya, tentang hasil penunjangnya maksudnya, dan segala sesuatunya. Rumah sakit menerapkan proses untuk mendukung pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses perawatan dan pengambilan keputusan ini. Jadi pasien dan keluarga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Misalnya ini nanti ada di general consent. Pasien dan keluarga mempunyai hak untuk bertanya tentang pelayanan dan hak juga untuk menolak prosedur diagnostik dan pengobatan. Lanjut kita ke inform consent. Rumah sakit menerapkan proses bagi pasien untuk mendapatkan inform consent. Pemberian inform consent dilakukan oleh tenaga yang berkompeten serta diberikan dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami pasien. Nah, ini rumah sakit memiliki daftar tindakan invasif, pemeriksaan dan terapi yang memerlukan lembar persetujuan. Ini semua ada di panduan inform consent ya Bapak Ibu. Di sana dijelaskan tentang inform consent, kemudian tindakan-tindakan apa saja yang memerlukan inform consent. Nanti untuk inform consent juga akan lebih rinci disampaikan di materi yang tepat. Inform consent diperoleh sebelum operasi anestesi. Nah, ini juga penting disampaikan ya Bapak Ibu bahwa inform consent itu diperoleh sebelum operasi anestesi, penggunaan produk darah. Jadi penggunaan produk darah juga harus ada inform consent-nya. Tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi, termasuk restrain, pasien yang gaduh gelisah. Rumah sakit menerapkan pemberian inform consent bagi orang lain selain pasien. Nah, ini juga Bapak Ibu sebenarnya inform consent itu yang apabila pasien itu sudah memenuhi persyaratan, dewasa, sadar, itu sebenarnya pasien sendiri yang harus menandatangani persetujuan yang setuju sepakat adalah si pasien sendiri. Nah, tapi ada kalanya pasien tersebut tidak bisa, ada kondisi-kondisi tertentu pasien tersebut tidak bisa menyatakan persetujuannya. Nah, ini kita harus memakai orang lain untuk menyetujui tindakan yang akan dilakukan. Ini sudah berapa kali saya sampaikan di pelatihan-pelatihan yang lalu ya. Jadi untuk pasien yang masih anak-anak atau yang justru sudah lansia, sudah tidak ini ya demensia dan sebagainya. Kemudian pasien dengan anestesi tidak sadar atau pasien dengan tingkat kecerdasan yang sangat rendah tidak bisa ini kita harus memakai orang lain. Nah, siapa orang lain itu? Yang pertama kita adalah mencari keluarga yang vertikal. Jadi kalau anak ya orang tuanya, kalau lansia ya berarti anaknya seperti itu. Bila tidak ada, maka kita cari keluarga yang horizontal, yaitu saudara-saudara. Bila tidak ada lagi, nah ini kita boleh memakai yang disebut apa ya induk semang kalau di panduan form consent itu, yaitu siapa saja yang ada bersama si pasien, mungkin pengantarnya, mungkin ibu kosnya, seperti itu. Nggak apa-apa, kita meminta persetujuan mereka.
Nah, terus berikutnya ternyata juga tidak ada karena pasien ini datang sendiri sebatang kara. Nah, aturan di rumah sakit adalah meminta persetujuan dari kepala bidang layanan medis. Tapi ini harus melalui hierarki yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, karena beberapa kejadian walaupun dia sebatang kara, ternyata dia sebenarnya masih sadar, dewasa, sudah bisa ini. Cuman ternyata karena miss, jadi masih mencari kepala bidang layanan medis seperti itu. Nah, mohon untuk diteliti benar siapa yang harus bertanda tangan. Nanti mungkin akan lebih jelasnya akan disampaikan pada materi yang berikutnya. Rekam medis mencantumkan satu atau lebih individu yang menyatakan persetujuan, yaitu yang jelas itu ya dokter, kemudian yang tadi pasien atau keluarga, kalau pasien sendiri ya bisa, atau pasien tidak sadar ya berarti keluarganya, kemudian ditambah saksi. Saksi yang paling baik adalah dari keluarga pasien. Tapi bila tidak ada, ya berarti saksinya dari nakes kita atau teman-teman perawat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada di panduan inform consent ya Bapak Ibu. Pasien berhak memberikan persetujuan atau menolak tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Oh ya, tadi saya agak sedikit kelewat Bapak Ibu. Pada saat inform consent kan ada yang dicentang-centang itu ya. Nah, itu kadang dikasih pertanyaan, siapa yang mencentang? Nah, itu yang mencentang tuh sebenarnya itu keluarga pasien. Jadi bukan kita, orang rumah sakit yang mencentang, tapi keluarga pasien. Berarti dia, oh iya saya centang, saya sudah mendengarkan informasi ini, saya sudah tahu ini, saya sudah tahu ini, kemudian dia tanda tangan. Second opinion ini adalah meminta pendapat orang lain kepada yang tenaga kesehatan, tenaga medis yang memiliki surat izin praktek ya SIP baik di dalam maupun di rumah sakit. Rumah sakit menghormati dan memfasilitasi second opinion ini baik di dalam maupun di rumah sakit. Ada belangkonya, kemudian eh, ada panduannya, kemudian ada SPO-nya, ada belangko second opinion yang harus diisi. Bapak Ibu untuk yang internal di rumah sakit ya sebenarnya lebih enak ya. Jadi tinggal kita ngisi belangkonya, kita sampaikan ke dokter yang dituju. Nah, untuk yang di luar rumah sakit pun ini tetap kita rumah sakit melayani. Jadi pasien tersebut akan seperti halnya rujukan ya ke rumah sakit yang dituju. Tapi perbedaannya kalau rujukan kan kita antar pasien ke rumah sakit yang dituju. Kalau second opinion setelah mendapatkan jawaban dari dokter yang dituju, pasien tetap harus kembali ke rumah sakit kita untuk melanjutkan perawatannya. Seandainya pasien memilih eh, pendapat yang kedua, rumah sakit yang kedua, ya dipersilahkan. Tapi setelah kembali dulu ke rumah sakit kita, kemudian pulang, kemudian baru eh, ke rumah sakit dokter yang dituju tersebut. Kemudian biaya yang eh, terdampak karena second opinion di rumah sakit lain ini menjadi tanggung jawab pasien. Termasuk biaya yang di rumah sakit sana, termasuk biaya ambulan dari rumah sakit kita, ada tarifnya juga menjadi tanggung jawab pasien. Eh, Tadi yang di inform consent, jadi pasien berhak menolak ya. Jadi kalau kita sudah menyampaikan pada pasien harusnya dilakukan tindakan ini. Kita menerangkan semua informasi kepada pasien. Tapi bila pasien menyatakan penolakan, enggak masalah, enggak apa-apa. Yang penting tanda tangan di surat penolakan. Untuk penolakan ini, Bapak Ibu, kita tidak boleh apa ya, setelah menolak ya sudah Anda menolak itu tidak boleh. Kita tetap harus menjelaskan resiko apa yang akan dialami oleh pasien bila tidak mengikuti saran dari DPJP. Kemudian
tetap disampaikan juga terapi alternatif lain yang dijadikan eh, pilihan. Kita tetap tidak boleh eh, cuek ya kepada pasien yang sudah menolak konsul kita, tapi kita tetap memperhatikannya karena penolakan juga termasuk dari hak pasien tersebut. Ada belangko yang harus ditandatangani, kemudian rumah sakit menindaklanjuti penata laksanaan pasien rawat inap dan pasien rawat jalan yang pulang karena menolak nasihat medis dan pelaksanaannya didokumentasikan dalam rekam medis. Apabila pasien mempunyai dokter keluarga, maka kita juga rumah sakit memberitahukan pilihan pasien penolakan tersebut kepada dokter keluarga supaya nanti dokter keluarga bisa menindaklanjuti mungkin alternatif terapi lain yang harus didapat oleh pasien tersebut. Rumah sakit memberitahu konsekuensi dan tanggung jawab berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh pasien. Ini penolakan juga termasuk di dalamnya ada do not resuscitate ya, atau yang kita kenal dengan istilah DNR. Jadi DNR adalah pasien menyatakan jangan diresusitasi seperti itu. Rumah sakit menerapkan proses mengenai pemberian pelayanan resusitasi dan pemberian terapi menerapkan proses mengenai pemberian pelayanan resusitasi dan penghentian terapi penunjang kehidupan pasien. Rumah sakit memberikan informasi kepada pasien mengenai hak menolak. Ini biasanya untuk pasien yang sudah terminal ya. Kadang pasien menyatakan apabila nanti terjadi sesuatu, keluarga saya sudah tidak usah diresusitasi kembali. Atau misalnya pasien sudah terminal, sudah dalam kondisi yang sudah kita pakaikan ventilator dan sebagainya, terus ternyata mereka menolak dan memilih mencabut alat-alat tersebut, itu termasuk yang do not resuscitate ini. Ada ininya, ada belangkonya sama yang harus ditandatangani, kemudian juga ada gelangnya yang harus dipakaikan kepada pasien. Sehingga apabila ada pasien yang memakai gelang tersebut, kita semua tenaga kesehatan sudah tahu bahwa apabila terjadi sesuatu kepada pasien tersebut, kita tidak perlu menolong. Tapi Bapak Ibu, ini sudah menjadi kesepakatan kita apabila nanti ternyata pasien sudah pakai gelang DNR. Pada saat terjadi apnu dan sebagainya, ternyata keluarga eh, minta tolong gitu ya, minta tolong. Nah, itu kita sudah sepakat, kita tetap melakukan pertolongan. Karena itu pengalaman yang lalu, kadang yang menandatangani DNR itu berbeda dengan yang terakhir-akhir sedang menunggu pasien tersebut. Jadi, di kebijakan Rumah Sakit Banyumas, apabila sudah pakai gelang DNR, tapi ternyata keluarga minta tolong, kita sebaiknya tetap menolong. Walaupun tidak menolong pun sebenarnya kita sudah punya kekuatan hukum ya, karena kita sudah punya belangko DNR. Manajemen nyeri ini rumah sakit menerapkan proses menghargai dan mendukung pasien untuk mendapatkan pengkajian nyeri. Jadi pasien yang datang akan dilakukan assessment tentang pengkajian nyeri, kemudian dibantu dalam pengelolaan nyerinya, memberi asuhan melakukan komunikasi dengan keluarga tentang pengelolaan nyeri. Untuk manajemen nyeri ini nanti ada materi tersendiri yang akan disampaikan. Ini pasien dalam tahap terminal sama pas rumah sakit tetap menghargai dan mendukung hak pasien untuk mendapatkan pengkajian dan pengelolaan terhadap kebutuhan yang menjelang akhir hayat.
Rumah sakit mendukung hak pasien mendapatkan pelayanan yang penuh hormat dan kasih sayang pada akhir kehidupannya. Jadi, eh, tidak boleh hanya karena pasien itu sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, terus langsung kita jadi semena-mena itu tidak boleh ya. Kita tetap harus memperlakukannya sebagai manusia, penuh kasih sayang, penuh penghormatan, seperti itu. Rumah sakit menerapkan eh, pelayanan pasien tahap terminal dengan melakukan asesmen ulang, ini EWS dan asesmen ulang. Temuan dalam asesmen didokumentasikan di rekam medis. Rumah sakit memperhatikan terhadap kenyamanan dan martabat pasien. Ini sama ya, seperti tadi ya, kita tetap harus menghormatinya. Kemudian, semua staf juga harus menyadari kebutuhan unik pasien pada akhir kehidupannya ya. Dan ini pada saat pasien yang terminal ini, pasien berhak didampingi oleh keluarga pada saat kritisnya. Kemudian berhak pula untuk mendapatkan pelayanan kerohanian pada detik-detik terakhir. Jadi kadang misalnya ada keluarga yang akan misalnya mentalkin atau mendoakan, itu kita persilakan. Yang penting tidak mengganggu hak pasien sebelahnya, kenyamanan pasien sebelahnya. Kemudian pasien terminal ini juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kerohanian yang bisa juga dilayani oleh Rumah Sakit Banyumas. Jadi ada belangko untuk permintaan bimbingan rohani. Nanti disampaikan ke IPJ, IPJFK ya, karena di sekarang instalasi pemulasaran jenazah itu mencakup kerohanian, sehingga namanya menjadi IPJFK, instalasi pemulasaran jenazah forensik dan kerohanian. Pelayanan kerohanian di Rumah Sakit Banyumas ini dilayani oleh teman-teman dari IPJ. Rumah sakit menghormati dan mengidentifikasi keyakinan spiritual dan budaya pasien yang serta nilai-nilai yang dianut pasien. Jadi ini di kerohanian ini pasien berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan berhak pula menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agamanya. Jadi rumah sakit tidak boleh memaksakan bimbingan rohani untuk pasien yang tidak tidak sesuai dengan agamanya. Rumah sakit menyediakan dan merespon permintaan layanan kerohanian. Itu yang tadi saya sampaikan ya, tidak hanya untuk pasien yang terminal, pasien yang dalam perawatannya membutuhkan bimbingan rohani, silakan menuliskan di belangko permintaan kerohanian, kemudian disampaikan ke IPJ. Rumah sakit bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk pelayanan semua agama ya di yang ada. Kita punya MOU dengan Kemendag, silakan nanti akan kita panggilkan para pemuka agama sesuai dengan agama yang dianut pasien. Untuk agama Islam, kebetulan di Rumah Sakit Banyumas kita sudah punya banyak ya pemuka agama yang bisa melayani, termasuk teman-teman dari IPJFK. Rumah sakit juga menyediakan fasilitas ibadah dan pojok rohani bagi kepentingan pasien. Untuk keamanan, rumah sakit menjamin keamanan dan keselamatan pasien selama dalam perawatan. Rumah sakit melindungi harta benda pasien dari pencurian, kehilangan, terutama bagi pasien yang emergensi, pasien yang ODC, pasien yang tidak mampu mengamankan barang miliknya. Rumah sakit menyediakan tempat penitipan barang berharga, ini yang nanti juga akan dibawakan dan menjadi tanggung jawab dari instalasi security. Rumah sakit menginformasikan tata cara pelindungan dan penitipan barang, kita punya SPO-nya. Kemudian rumah sakit juga harus dilengkapi dengan sarana CCTV. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu. Rumah sakit menerapkan area fasilitas yang terisolasi dan terpencil. Biasanya ditanyakan
mana area yang terisolasi dan terpencil di Rumah Sakit Banyumas. Nah, ini kita sudah sepakat bahwa area tersebut adalah Paviliun, Yankeswa, Permata Hati, dan IMP. Ya, ini mungkin cara menghafalkannya ya memang terpencil mereka, paling pojok-pojok seperti itu. Rumah sakit melindungi pasien dari serangan fisik dan verbal. Ini kemarin pengalaman saya pernah terjadi Bapak Ibu, jadi ada pasien yang sedang berobat di rumah sakit, kemudian apalah didatangi notaris atau lawyer gitu seperti itu. Kita tetap tugas security tetap harus melindungi pasien tersebut. Jadi tidak boleh bila pasien apalagi pasien tidak setuju. Nah, ini petugas keamanan kita harus bisa mengeluarkan pengunjung yang memang memberikan apa ya tidak aman baik secara fisik maupun verbal. Kemudian yang berikutnya adalah tentang risiko tinggi. Pasien dengan risiko tinggi ini rumah sakit menerapkan pasien dengan risiko tinggi yaitu populasi yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami serangan. Jadi pasien-pasien yang termasuk risiko tinggi di Rumah Sakit Banyumas ditetapkan nih pasien dalam kondisi emergensi, pasien dengan pelayanan resusitasi, pasien dengan penurunan kesadaran, koma atau gelisah, pasien dengan anestesi, ya ini kita anu aja, pasien yang dengan risiko tinggi ya memang pasien yang tidak berdaya ya, dia beresiko terhadap kekerasan. Pasien dengan penyakit menular dan imunosupres ke kekebalan tubuhnya menurun, ini juga termasuk pasien risiko tinggi. Pasien dengan hemodialisa ya, Bapak Ibu itu termasuk pasien resti di Rumah Sakit Banyumas. Pasien dengan penghalang, restrain. Kemudian ini pasien manula, pasien cacat fisik, pasien bayi, anak-anak. Ini juga termasuk risiko tinggi karena berisiko untuk mendapat kekerasan, disiksa. Pasien yang mendapat dan transfusi darah dan komponen produk darah ini juga termasuk yang risiko tinggi. Pasien yang mendapat kemoterapi, kemudian pasien perempuan. Pasien bayi, anak, cacat, usia lanjut, koma, gangguan, dan yang berisiko mendapatkan perlindungan yang layak dari kekerasan fisik, kelalaian asuhan, dan tidak mendapatkan pelayanan. Kemudian juga mendapat prioritas pada saat bantuan pada saat terjadi bencana. Untuk tadi, untuk pasien yang tidak berdaya ini termasuk bayi ya Bapak Ibu. Bayi kan rawan untuk terjadi tindak penculikan ya. Nah ini ada untuk di HPK ini kita mencegah terjadinya penculikan pasien. Tapi rata-rata biasanya bayi ya. Kalau pasien yang sudah besar kan bisa berteriak. Ini kalau bayi kan dia tidak tahu siapa yang membawanya. Jadi ini ada kode pink. Kode pink itu jadi SPO-nya nanti mungkin disampaikan oleh pada saat materi yang keamanan oleh Mas Pepen. Dan mungkin ingin saya sampaikan karena nanti kita akan mengadakan simulasi kode pink ya Bapak Ibu di tanggal 17 Juni ini. Apabila ada ruangan yang menyadari bahwa kehilangan bayi, maka segeralah untuk menelpon 234 informasi. Kemudian nanti informasi akan dingdong, kode pink di ruang apa, kode pink di ruang apa. Nah, Bapak Ibu yang mendengar kode pink langsung menutup akses. Jadi pintu ruangannya ditutup. Tidak boleh ada orang yang keluar masuk. Bapak Ibu mohon bantuannya untuk melihat-lihat ruangan di sekitar kondisi ruangan Bapak Ibu sekalian. Adakah yang mencurigakan? Siapa tahu sembunyi di kamar mandi. Dulu pernah ada yang sembunyi di kamar mandi. Simulasi tapi. Nah, seperti itu. Kemudian masih ditutup. Sambil menunggu nanti teman-teman dari security akan menyusuri semua area.
Jadi sama oleh yang dilakukan oleh security apabila ada kode ping, mereka akan menutup akses, terutama akses yang di luar. Tidak boleh ada kendaraan keluar masuk di rumah sakit. Kemudian mereka akan berbagi tugas, yang satunya tadi menyusuri di ruangan. Kita membantu dengan menyampaikan pada security, aman di sini aman. Jadi security bisa melihat ke ruangan lainnya untuk semakin mempercepat proses pencarian bayi yang hilang ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian sampai akhirnya ada dingdong lagi bahwa kode pink sudah selesai. Nah, selesainya itu bisa mudah-mudahan karena sudah ketemu, atau bisa juga karena misalnya tidak ketemu kan kita tidak mungkin menutup akses rumah sakit selama itu. Maka nanti pihak security akan membuat laporan ke kepolisian, kemudian akses bisa dibuka kembali. Ini semua staf, semua pegawai di rumah sakit itu harus mendapat pelatihan tentang HPK. Ini termasuk yang sekarang kita lakukan ini adalah membuktikan bahwa pegawai rumah sakit sudah mendapat pelatihan tentang HPK. Nanti dibuktikan dengan sertifikat yang akan diperoleh oleh Bapak Ibu sekalian. Lain-lain ini Bapak Ibu. Rumah sakit menjamin hak pasien dalam memilih dokter. Tapi kemudian ada kalimat tambahan ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit maupun peraturan penjaminan asuransi kesehatan yang dimiliki pasien. Jadi sebenarnya pasien berhak memilih dokter, tapi kadang kita juga terkendala oleh eh, peraturan dari penjaminnya. Jadi apabila pasien itu ternyata tidak ada penjamin, ya pasien itu berhak benar-benar berhak memilih dokternya. Tapi kalau ada ininya kan kita tahu lah BPJS kadang memang harus ke ini dulu ya kita mengikuti aturan. Seperti itu. Pasien yang gelandangan, sebatang kara atau memiliki handicap itu tetap dilayani di rumah sakit. Ya. Kita sudah terbiasa dengan ini ya Bapak Ibu sekalian. Karena Rumah Sakit Banyumas adalah rumah sakit pemerintah yang di dalamnya juga ada sisi sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi-materi selanjutnya akan dikupas lebih dalam lagi oleh kami dari tim HPK. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya atau diskusi? Bisa ketik di kolom chat atau menyalakan kamera. Atau dilanjut yang lain. Atau dilanjut. Materi yang Baik, terima kasih Dr. Lala atas penyampaian materinya. Kita lanjutkan untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Lita Widiati as a nurse. Kepada Ibu Lita dipersilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua masih setia di akreditasi, persiapan akreditasi 2026 melesat lebih tinggi ya Mbak Ana. Selamat.
dan semangat untuk kita semua. Pagi menjelang siang, kita akan membahas tentang sharing lah ya, sharing bersama tentang pengaduan pelanggan RSUD Banyumas. Saya, ya, ya. Terima kasih Mbak Ana. Saya yakin teman-teman semua begitu mendengar kata pengaduan, yang terpikir di mindset kita adalah tarik nafas panjang. Betul tidak? Mungkin sama. Saya juga sampai saat ini masih seperti itu. Jadi ketika ada yang mau mengadu, sudah tarik nafas panjang dulu untuk menata hati. Menata hati. Ya, teman-teman, per 20 per Oktober 2024, instalasi kalau dulu P2CSR, kalau sekarang itu sudah mengerucut, kita di depan itu hanya instalasi pelayanan dan pengaduan pelanggan RSUD Banyumas. Jadi kita lebih fokus ke pelayanan pengaduan pelanggan dengan harapan ketika ada pengaduan, kita bisa segera untuk menghandle. Masuk ke slide pertama, latar belakang pengaduan pelanggan. Kenapa kok pengaduan pelanggan itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena pengaduan pelanggan itu merupakan bagian dari peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Percaya atau tidak, tanpa pengaduan, tanpa ada keluhan pelanggan, kita tidak akan pernah maju. Justru ketika pelanggan kita merasa nyaman, merasa pasrah, kita harus bertanya, ada apa dengan pelayanan kita? Pengaduan pelanggan, sekecil apapun, itu adalah warning. Itu tanda bahwa, oh, ada yang kurang di pelayanan kita. Jadi jangan sampai pasien, dia sebenarnya tidak puas, tapi malas untuk ngomong. Akhirnya, dia akan, bislah, cukup sekali. Nah, itu yang kita jaga. Jangan sampai terjadi di Rumah Sakit Banyumas. Setiap keluhan harus ditangani secara cepat, tepat, profesional, dan terdokumentasi. Cepat, tepat, dan profesional. Kuncinya di 3 item itu. Cepat, salah, mambrah-mambrah. Tepat, tapi alon, sama saja. Profesional. Kenapa profesional? Ketika komplain, kita ngadepinya itu dengan yakin, meskipun kadang salah, tapi ketika kita yakin, paling tidak kita memberi sugesti ke pasien, oh, masalah saya dipegang oleh orang yang tepat. Oh, masalah saya akan segera diselesaikan. Dan terdokumentasi. Terdokumentasi itu mungkin saat ini tidak penting. Langsung penting rampung. Tetapi 2-3 tahun ke depan kita tidak tahu apakah pasien ini mau dia menuntut lagi, pasien ini mau membuka lagi kasus yang dulu pernah dia keluhkan. Nah, itu pentingnya terdokumentasi. Penanganan pengaduan bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan serta mencegah konflik yang lebih luas. Salah satu tujuan yang paling utama itu adalah meningkatkan kepuasan pasien ketika dia mengeluh. Terus dia ditangani dengan tepat, cepat, dan profesional. Dia ada kemungkinan menjadi pelanggan setia. Ini beberapa kali, insya Allah bisa. Kalau teman-teman di lapangan, di pelayanan itu pasti pernah merasakan seperti ini. Pasien komplain, kita handle, kita selesaikan, kita berikan solusi. Mereka itu akan menjadi pelanggan setia. Mereka akan tetap berobat dan datang ke Rumah Sakit Banyumas, bahkan biasanya menjadi lahan promosi. Lahan promosi gratis untuk kita adalah ketika kita bisa menyelesaikan pengaduan pelanggan dengan puas. Seluruh pengaduan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan mutu pelayanan. Semua pengaduan menjadi titik poin ketika semua pengaduan. Semua pengaduan itu menjadi bahan evaluasi. Kenapa ada SOP, kenapa ada perbaikan sistem, itu pasti berawal dari pengaduan pelanggan. Ini dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati tentang Tata Kelola RSUD Banyumas, Kebijakan Direktur RSUD Banyumas. Kebijakan terbaru itu di tahun nomor 002.5 tahun 2026 tentang pengaduan penanganan pelanggan di RSUD Banyumas. Standar akreditasi. Jadi di semua standar, baik pelayanan akreditasi, pelayanan OPD, pelayanan Kemenkes, pengaduan pelanggan itu menjadi standar utama yang pasti setiap survei itu ditanyakan. Tujuan umumnya adalah menangani keluhan seluruh pengaduan pelanggan secara profesional, cepat, objektif, dan berkeadilan. Berkeadilan tidak hanya untuk untuk pasien, tetapi juga untuk pemberi pelayanan. Tujuan khususnya memberikan penyelesaian yang memuaskan, menjamin hak pelanggan, meningkatkan mutu pelayanan, mencegah pengulangan kejadian. Sebenarnya dari pengaduan pelanggan itu kita bisa mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Panduan berlaku untuk seluruh pelayanan di RSUD Banyumas meliputi area rawat jalan, area rawat inap, IGD, penunjang medis, sarana prasarana, dan pelayanan non-medis. Jadi, pengaduan pelanggan itu tidak selalu identik dengan pelayanan, tidak selalu identik dengan pemberi pelayanan, meskipun teman-teman di lini depan, di pemberi pelayanan itu adalah orang yang paling berisiko ketika dikomplain oleh pelanggan. Sebaik apapun yang kita berikan, sesempurna apapun pelayanan yang kita berikan, ketika pasien komplain, mereka akan cenderung mencari celah kelemahan kita. Media pengaduan di Rumah Sakit Banyumas itu ada 2, pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. Pengaduan langsung ini biasanya disampaikan langsung dari bisa keluarga pasien, bisa pasiennya sendiri, bisa orang yang kenal dengan pasien. Jadi pasien pengadu ini yang mengeluhkan aduan itu dia akan langsung ke petugas unit menyampaikan secara langsung atau ke kepala ruang atau ke instalasi pengaduan pelanggan. Biasanya kalau keluarga pasien langsung ke instalasi depan ke tempat kami, biasanya kami pun tetap melakukan cross check. Jadi ketika ada komplain, kita akan melakukan cross check ke ruangan yang dikomplain. Kita akan mencari data sedetail mungkin tentang pasien. Kadang ketika ada pasien komplain, dia tidak mau menunjukkan identitas, tidak mau menunjukkan identitas pasien maupun identitas yang komplain. Itu biasanya kita cenderung lebih hati-hati. Lebih hati-hati karena ada privasi pasien yang harus kita jaga. Beberapa kali di tempat kami ada yang komplain baik petugas, tapi dia tidak mau menyebutkan identitasnya. Kami tetap melakukan cross check, tetapi tidak menindaklanjuti karena satu tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang komplain, hubungannya dengan yang dikomplain itu apa, itu juga tidak jelas. Itu biasanya menjadi dokumentasi saja. Yang kedua, pengaduan tidak langsung. Pengaduan tidak langsung melalui hotline Rumah Sakit Banyumas. Ke nomor, mana? Ke nomor rumah sakit yang belakangnya 009. Itu sudah dipajang di semua lini. Jadi di semua lini pelayanan publik itu pasti terpampang nomor 081 126 22 009. Itu adalah nomor hotline Rumah Sakit Banyumas. Nomor hotline ini kita pasang sebagai aduan utama. Sebagai link aduan utama pengaduan tidak langsung. Untuk akses HP, untuk akses nomor ini 24 jam.
Karena memang sangat kalau komplain lewat HP itu memang memang kita sangat berhati-hati ketika pasien tidak ditanggapi secara langsung biasanya itu membrah-membrah. Jadi untuk hotline yang 081 126 00 22009 itu memang interaktif. Di admin kita jadwal per hari itu ada yang bertanggung jawab untuk membawa HP termonitor selama 24 jam dan ketika teman-teman misalnya si A dia bertugas membawa HP dengan nomor ini terus tidak bisa menjawab biasanya dikomunikasikan. Sebelum memberi jawaban pun teman-teman pasti akan berkoordinasi dengan unit yang terkait. Misalnya pasien tanya tentang dokter A besok ada tidak? Nah, biasanya kita komunikasi dengan rawat jalan. Ketika untuk pelayanan laboratorium, biasanya mereka bertanya tentang waktu pengambilan sampel atau waktu hasil, termasuk biaya. Biasanya kita koordinasi dengan bagian laboratorium. Untuk ronsen, seperti saat ini, ronsen CT scan kita tidak bisa dipakai. Jadi biasanya pasien, dia sudah terjadwal. Nah, ketika terjadwal, apa sih yang harus dia lakukan? Biasanya pelanggan itu akan bertanya lewat hotline rumah sakit dan mereka itu bertanya 24 jam. Kadang sesuatu yang sederhana yang seharusnya kenapa sih orang takon siang ya kadang ya manusiawi ya kadang kami juga di depan nih wong takon surat kontrol jam 12 bengi kan bisa ngesuk itu pertanyaan sederhana yang ketika kita tidak memberi jawaban itu biasanya panjang bisa ke medsos nomor hotline RSUD Banyumas dihubungi susah itu bisa paling kadang yang ditanyakan itu lah mau surat kontrol yang ngesuk lah jam bolu jamnya pelayanan tapi mereka tidak pasien itu tidak akan pernah melihat bagi mereka itu sangat penting. Nah, pentingnya pasien dengan kita cara pandangnya kan berbeda. Jadi bagaimana kita meredam menjawab ngadem-ngademi pasien di jam 12 malam itu. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon diulangi pertanyaan yang sama besok di jam kerja. Meskipun sudah jelas, kita kan sudah ada time apa ya, jawaban copy paste lah. Jadi sudah ada batasan juga ketika pertanyaan tentang surat kontrol perubahan tanggal itu mohon di jam kerja. Itu sebenarnya sudah ada jawaban seperti itu. Jawaban otomatis ketika yang ditanyakan adalah tentang surat kontrol dan perubahan. Karena sekarang kan ada ketentuan dari BPJS bahwa pasien itu harus datang tepat di tanggalnya. Nah, ketika mereka mau merubah tanggal kunjungan, biasanya kami fasilitasi di jam kerja, di jam pelayanan rawat jalan. Terus yang kedua adalah nomor PIPP BPJS. Untuk PIPP BPJS itu pengaduan pelanggan tetapi menggunakan nomor PIPP BPJS. Itu ke nomor 081 21 506 7303. Ini juga sama, aksesnya 24 jam, dipegang oleh PIPP BPJS Rumah Sakit. Yang di sini yang bertanggung jawab adalah Muhammad Fitrianto. Ketika ada pertanyaan yang terkait unit lain pun dari Mas Fitri biasa komunikasi dengan yang lain. Media sosial. Untuk media sosial kita itu ada IG. Untuk media sosial, penanggung jawabnya adalah di Promkes. Jadi ketika ada pengaduan tidak langsung melalui media sosial, melalui IG, FB, Twitter, satu lagi Google Review. Itu pintu masuknya dan penanggung jawab admin penjawab adalah di Promkes. Sebelum menjawab pertanyaan yang tentang pelayanan, tentang jadwal dokter, biasanya mereka juga koordinasi dulu. Kalau yang di Google Review itu murni dari Promkes yang bisa buka adminnya, karena adminnya ada di sana. Kalau di Google Review itu biasanya jawabannya Indonesia Raya, karena kelemahan kita di Google ketika ada pasien komplain melalui Google Review, teman-teman bisa buka di Google Review
kesulitan kita adalah komunikasi dua arah. Karena ketika di Google, admin pun tidak bisa memberi jawaban ke pengirim. Biasanya kita ketika di Google Review, kita bisa menelusuri kasusnya, kita koordinasi dengan ruangan. Ini berjalan di beberapa kasus. Di kasus di Google Review yang bintang 1 tentang keluhan pelanggan, itu di beberapa kasus kita bisa melacak, kita bisa tahu pasiennya, kita bisa ketemu dengan keluarganya. Dan di kasus yang kami telusuri, itu rata-rata justru yang meng-up di Google Review itu adalah orang yang tidak tahu lapangan. Jadi yang terakhir itu yang di Ruang Dahlia. Yang terakhir yang kita bisa selesaikan secara baik-baik itu di Ruang Dahlia. Jadi yang meng-up itu justru orangnya di Jakarta. Setelah dari Dahlia itu konfirmasi ke penunggunya, ke pasiennya, mereka itu tidak tahu apa-apa. Terus yang di Kantil juga sama. Ternyata yang up itu tantenya. Gitu kita konfirmasi ke bapaknya masalah sangat baik. Akhirnya mereka mau take down. Tapi ada satu kasus yang kalau teman-teman mau membuka silahkan. Itu bisa dicari yang di rating terendah. Itu di kasus Ruang Melati. Itu ada di kasus Melati, Ruang Melati itu kita sudah ketemu keluarganya. Tetapi keluarganya memang tidak mau take down. Alasan keluarganya, saya komplain karena saya ingin rumah sakit Banyumas menjadi lebih baik. Nah, ketika sudah seperti itu, kita hanya bisa memberikan laporan, tetapi kita tidak bisa memaksa pengunggah untuk men-take down konten mereka. Terus yang ketiga itu di lapak aduan. Untuk lapak aduan itu aksesnya adalah ada di Pemda, di Kominfo. Untuk di Rumah Sakit Banyumas, PIC-nya di bagian administrasi. Saat ini di Kasubag Umpek. Beliau adalah PIC untuk lapak aduan. Jadi ketika ada aduan melalui lapak aduan Pemda, teman-teman bisa buka juga. Rata-rata itu tentang jalan. Jadi ketika ada aduan tentang rumah sakit atau tentang OPD itu biasanya langsung disampaikan ke PIC. Nanti dari PIC yang menyampaikan jawaban. Tetapi secara pelaporan, kami yang di Pontri yang di P3RS yang mendokumentasikan. Tetapi secara pertanggungjawab PIC penanggung jawab pemberi jawaban ke lapak aduan adalah dari Kasubag Umpek. Media massa bisa melalui koran. Biasanya ini kerjasama dengan wartawan. Nah, pengalaman kami di depan itu ketika ada dalam kutip mengaku sebagai wartawan, mengaku sebagai apa ya, dari berita online. Jadi ketika menghadapi orang-orang, menghadapi yang komplain, mengaku dari media massa, mengaku sebagai wartawan dari media online, biasanya kita sudah stres dulu. Karena mereka bawa itu kan langsung link-link mereka yang sudah di-share secara online. Nah, tugas kita perlu belajar ekstra ketika berhadapan dengan wartawan. Kunci pertama, jangan terbawa emosi. Jadi kita cukup duduk, mendengarkan saja arah pembicaraannya kemana. Terus apa yang beliau minta. Biasanya kalau dari media massa online, mereka itu pasti sebelum nge-share berita, mereka pasti cross-check. Mereka pasti tanya dulu. Yang saya share ini, pendapatnya bagaimana? Jadi tetap sepertinya jarang yang langsung share, langsung heboh. Itu biasanya kalau yang komplainnya itu di area pelayanan, dia datang, betul-betul datang, biasanya mereka tetap minta pendapat. Nah, kalau sudah
media massa seperti ini, dari kami itu langsung ke manajemen. Karena ketika komplain itu melalui media massa, tetap beresiko terjadi pencemaran, apa ya, sangat-sangat merugikan rumah sakit. Jadi biasanya kalau sudah ada wartawan, dia pegang kata-kata media massa, pegang online, biasanya kita langsung sarankan kita pertemukan dengan manajemen. Dengan yang terakhir itu kotak saran. Kotak saran kesannya sudah tradisional, tetapi ternyata itu menjadi syarat. Bahkan di penilaian Menpan RB pun kotak saran itu masih diwajibkan ada. Termasuk untuk penilaian pelayanan publik juga yang ditanyakan adalah kotak saran. Kotak saran kita sediakan di beberapa titik akses jalan utama di rumah sakit. Kalau dulu sih sudah ada pulpen sama kertasnya, tapi sekarang nggak tahu. Semoga masih ada pulpen dan kertas yang disiapkan di masing-masing kotak saran. Ketika ada kotak saran, siapapun yang melihat, kami mohon bantuannya untuk mengabari ke informasi. Bisa ke nomor pesawat 100 atau 10183. Ini alur penanganan pengaduan. Jadi pasien atau pelanggan menyampaikan aduan, tugas kami itu menerima aduan dan membuat telaah, responden terhadap pengaduan pelanggan, menentukan grading keluhan pelanggan, koordinasi lanjut dengan pihak terkait, melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas unit, membuat telaah. Standar gradingnya adalah 1 kali 24 jam. Surat masuk ke direktur, disposisi, standar waktunya ada. Terus unit yang terkait itu menyelesaikan aduan, standar sesuai grading, standar waktu penyelesaian sejak masuk aduan merah. Merah itu 1 kali 24 jam. Merah itu yang dia lewat media sosial dan dia beresiko hukum. Ini beberapa kali kasus alhamdulillah terselesaikan dengan baik karena ketika ada kasus yang masuk ke ranah merah itu semua jajaran turun dan kita berkoordinasi tidak hanya dengan internal, tidak hanya dengan pihak rumah sakit dalam rumah sakit saja, tetapi kadang sampai melibatkan OPD lain dan unit lain. Kalau teman-teman mengikuti, kemarin itu yang terakhir di ruang ICU. Kasus di ruang ICU itu pun cenderung masuk ke ranah merah, masuk ke grading merah. Alhamdulillah, komunikasi kita baik. Dari saat kita datang ke lokasi juga dari pemerintah desa ikut mengawal.